Al-Quran Hadis 5 Surah Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Bana. Sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mempelajari tentang bab 2, yaitu tentang surah Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran dari surah Al-Ma'un yang pertama adalah menghafal surah Al-Ma'un. Yang kedua, memahami arti dan isi kandungan surah Al-Ma'un. Yang ketiga, terbiasa mengamalkan isi kandungan surah Al-Ma'un. Yang selanjutnya kita membaca lafal tentang surah Al-Ma'un. Anak-anak pasti sudah hafal mengenai tentang surah Al-Ma'un. Sebelum kita mulai, kita baca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu tadi tentang lafal membaca surah Al-Ma'un. Anak-anak jangan lupa di rumah setiap hari dibaca ya tentang surah Al-Ma'unnya. Yang selanjutnya kita belajar mengenai terjemahan surah Al-Ma'un. Nah, yang poin pertama artinya yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, di sini yang dimaksud dengan orang mendustakan agama yaitu yang pertama, orang yang menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang lalai dalam sholatnya. Yang ketiga, orang yang tidak memberi makan orang miskin. Yang keempat, yaitu orang yang berbuat ria. Yang selanjutnya yaitu orang yang enggan dalam memberi bantuan kepada orang lain. Nah, di sini Ustazah mau menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Sudah. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, maka itulah yang menghardik anak yatim. Anak yatim di sini adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Kalau ada seorang yang mengaku agama Islam tetapi masih suka menghardik anak yatim, nah orang ini sengaja untuk mendustakan agama. Yang selanjutnya yang poin ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, orang-orang miskin di sini adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kehidupannya sehari-hari. Nah, orang-orang miskin ini sangat memerlukan bantuan kita. Nah, orang-orang miskin ini diantaranya adalah orang yang tidak makan sehari, orang yang tidak makan dalam sehari. Yang selanjutnya yang poin 4 adalah, maka celakalah orang yang sholat. Yang poin kelima yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, yang poin keempat dan poin yang kelima ini, nah sholat itu adalah ibadah yang menjadi tiang agama Islam. Nah, dimanapun kamu berada, itu harus melakukan sholat dan tepat pada waktunya. Jadi jika mendengar suara azan, kita harus cepat-cepat untuk melaksanakan sholat. Nah, orang-orang yang mengulur-ngulur waktu untuk sholat ini juga yang dimaksud dengan lalai. Ya, jadi orang yang lalai ini maka akan celaka. Yang keenam yaitu yang berbuat ria. Apa yang dimaksud dengan ria? Ria adalah atau ria artinya ingin dipuji. Nah, ria yang poin keenam ini dalam surah Al-Ma'un yaitu ria, orang-orang yang ingin dipuji ketika sholat.
Nah, seharusnya kita itu sholat bukan ingin dipuji atau diberi sanjungan kepada orang lain, tetapi kita sholat itu karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan sanjungan atau pujian terhadap orang lain. Yang poin 7 yaitu enggan memberikan bantuan. Nah, kalaupun ada orang yang kaya dan ada orang yang membutuhkan bantuan, kalau kita ada orang yang kaya atau tenaga, kita harus membantu orang lain. Kalau kita tidak membantu, maka kita juga termasuk orang yang mendustakan agama. Yang selanjutnya yaitu pengertian tentang surah Al-Maun. Al-Maun artinya barang-barang yang berharga. Kedua, surah Al-Maun ini memiliki urutan yang ke-107 dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat dan surah ini termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Maun diambil dari ayat yang ke-7 dari surah Al-Maun. Nah, ini tadi kandungan dari surah Al-Maun. Yang selanjutnya, pembelajaran yang diambil dari surah Al-Maun yaitu surah Al-Maun mengajarkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Hal itu disampaikan Allah Subhanahu wa taala agar kita berhati-hati dalam hidup ini. Dengan demikian, kita tidak akan jatuh ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah. Yang pertama yaitu suka menghardik anak yatim. Anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat ayahnya. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan atau mendorong memberi makan kepada orang-orang miskin. Yang selanjutnya, mereka yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah yang menjadi tiang agama Islam. Orang yang sholat tetapi ria artinya ingin dipuji, tadi sudah dijelaskan. Orang yang enggan menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Nah, ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Sudah paham kan anak-anak tentang surah Al-Maun dan apa isi kandungan yang ada dalam surah Al-Maun? Oke, kalau sudah paham, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Mari kita akhiri pelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.